Teman-teman yang terhormat, selamat datang. Nama saya Ognev Alexei, SEO Ekosistem DJU. Hari ini kami akan mengadakan webinar lagi. Mari kita bersama-sama menyambut Aidar, Kepala Ekosistem Antipet. Selamat siang semuanya. Kami mengadakan webinar bersama hari ini yang tentunya membahas tentang ekosistem Antipet. Saya akan mencoba memberikan beberapa latar belakang, sekarang memberikan beberapa konteks tentang bagaimana kami bisa berada di sini bersama-sama pada satu titik. Mereka yang mengikuti Facebook saya atau postingan kami di media sosial tentu saja telah mengetahui bahwa ekosistem DJU telah memulai perencanaan tahun ini dengan sesi strategi tim, di mana kami menurunkan tujuan, hasil, dan cara untuk mencapainya. Dan yang paling penting, pastikan bahwa seluruh tim memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi setiap proses di tingkatnya masing-masing. Bagaimana membuat konten, mengembangkan produk, mempopulerkannya, dan memperkenalkannya kepada dunia mempengaruhi tujuan secara keseluruhan. Jelas, proses ini terbayar setiap saat. Itulah sebabnya kami melakukannya setiap tahun, terkadang 2 kali setahun. Ini adalah jenis titik kontrol menengah yang sangat penting. Itulah sebabnya kami memiliki 2 hari kerja yang sangat padat dengan tim. Dan oleh karena itu, sekarang kami berkesempatan untuk mengadakan wawancara dengan Aidar. Karena apa itu ekosistem Antipet? Mereka adalah orang yang berada di garis depan dalam menciptakan produk, di garis depan dalam mempelajari tren. Dan di sini paling tidak penting dan berguna untuk mendengar tren ini dari mereka yang benar-benar mencoba menciptakan produk dari tren untuk menghasilkan uang, mewujudkan diri mereka sendiri, untuk memberi orang sebuah platform tempat tren-tren ini diluncurkan. Jadi, ekosistem Antipet cukup luas dan itulah yang akan kami bicarakan. Dan kami akan mencoba mencari tahu. Saya mungkin akan mengajukan pertanyaan sederhana dari dia saya sendiri, jadi Aidar jangan kaget. Jadi, saya sarankan kami mulai saja dan tentu saja pada akhir webinar ini saya akan mengingatkan Anda tentang berita terbaru dalam ekosistem. Jadi, jika Anda menonton, pastikan Anda menulis pertanyaan di chat siaran di chat Telegram. Kami akan menjawab pertanyaan ini selama siaran berlangsung, karena Anda menonton webinar ini dalam bentuk rekaman, dan selama siaran berlangsung kami juga ada di ruang chat, dan kami akan menjawab pertanyaan tersebut termasuk saya, Aidar, dan tim. Jadi silakan bertanya, semua pertanyaan tidak akan terlewatkan. Aidar, saya mengucapkan selamat datang sekali lagi. Dan satu pertanyaan singkat saja, karena Anda membutuhkan konteks. Bagaimana ekosistem Antipet pada saat itu? Karena audiens kami bertemu dengan Anda di webinar terakhir. Sudah sekitar 1,5 bulan sejak kami merekamnya. Ya, maka mulailah, buatlah konteks sesuai keinginan Anda sehingga kita semua berada dalam format yang sama. Ya, terima kasih banyak Alexei. Sekali lagi selamat siang semuanya. Secara umum, ekosistem Antipet terdiri dari 3 produk utama. Mari kita sebut saja sebagai petunjuk arah. Mereka adalah: pertama, dompet Antipet; kedua, Antipet Launchpad; ketiga, aplikasi mini Telegram kapitalis, yaitu permainan. Sebelum saya membahas pencapaian spesifik dari masing-masing produk, saya ingin memulai dengan meringkas apa yang telah kami capai selama tahun lalu secara keseluruhan. Pertama, kami membentuk tim yang kuat, yang dengan bantuannya kami benar-benar merealisasikan semua rencana, tujuan, dan pencapaian yang akan Anda dengar. Berbicara tentang dompet itu sendiri, kami mencapai 44.000 pengguna yang merupakan pengguna aktif di dompet tersebut. Beberapa fungsi telah terbuka, seperti membeli mata uang kripto dengan dana fiat, kemungkinan untuk berpartisipasi dalam Launchpad dengan mendanai dompet melalui USDT langsung melalui dompet, menuju kartu virtual tahun lalu. Sebenarnya, jika berbicara secara terpisah tentang pencapaian Launchpad
Launchpad, kami menadakan 5 sale pada tahun sebelumnya dan mengumpulkan total lebih dari $200.000 Amerika Serikat untuk proyek-proyek tersebut. Dan itulah yang kami dapatkan sebagai situs Launchpad juga. Ya, sebenarnya kami telah menemukan model baru untuk menghasilkan uang, tepatnya sebagai Launchpad. Penjualan terakhir di situs kami sebenarnya dilakukan dengan model bisnis baru ini. Hal ini tentu saja dihargai oleh para pengguna game kapitalis. Karena kami memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan drop dengan menyelesaikan aktivitas sosial. Dan memang lebih dari 1.000 pengguna mendapatkan hadiah yang cukup bagus. Ya, biar saya jelaskan, ini lebih dari rata-rata harga hamster combat di pasaran. Sisi baiknya, kami secara umum berhasil dengan baik dalam proyek khusus ini. Misalnya, sale Eva yang kami tawarkan di Launchpad berhasil terjual. Sebagai contoh, proyek kedua adalah Plena Finance yang juga memasuki pasar. Itu menunjukkan 3 atau 2 kali lipat keuntungan, seperti Eva yang merupakan hasil yang sangat baik untuk Launchpad kami. Proyek-proyek kami selanjutnya juga sedang dalam tahap akhir dan akan segera di-listing dan akan menunjukkan hasilnya. Secara umum, kapitalisasi Antipad sebagai sebuah ekosistem saat ini diperkirakan mencapai $2,5 juta Amerika Serikat. Dan kami memiliki total pengguna aktif sebanyak 700.000 pengguna. Dan kami terus tumbuh secara drastis. Kami juga memiliki sejumlah kemitraan yang terbentuk. Kami berada di Bootcamp X Founders. Kami telah membentuk sejumlah kemitraan seperti dengan Vert.io, Exia 8 Ventures. Kami terus bekerja sama dengan Solana dan pemain lain di pasar ini. Jika kami membuka informasi secara terpisah untuk masing-masing produk di dompet kami, sekarang ini memiliki 44.000 pengguna aktif. Ini adalah titik masuk ke produk kami. Hal ini memungkinkan kami untuk memberikan kesempatan kepada pengguna untuk masuk dengan lebih mudah, hanya dengan menggunakan infrastruktur Web3. Kami baru saja meluncurkan misalnya kesempatan untuk membeli mata uang kripto dengan fiat. Artinya, pengguna kami dari seluruh dunia sekarang dapat menggunakan kartu kredit mereka untuk membeli mata uang kripto. Dan ini dilakukan hanya dengan beberapa klik di dompet berbasis Telegram kami. Kami sekarang secara aktif menambahkan jaringan seperti Ton, Unit Network, Arbitrum akan segera muncul juga, dan juga Solana. Jika kami berbicara tentang rencana kecil dari sudut pandang dompet, kemana kami akan pergi dan apa yang akan berkembang, ya? Kami akan menunjukkan kepada Anda versi baru dompet kami dalam 6 bulan ke depan. Versi ini tidak hanya akan didasarkan pada Telegram, tetapi juga akan mencakup versi web. Ini akan membuka peluang yang benar-benar baru untuk seluruh pasar. Kami akan mendemonstrasikan pendekatan baru untuk penerimaan pengguna di Web3 itu. Artinya, ini akan menjadi jauh lebih menarik dengan aktivitas on-chain yang menarik untuk mendapatkan hadiah. Ini akan kami sediakan dalam waktu yang dekat. Kami juga secara aktif melakukan pembicaraan dengan banyak blockchain, yaitu Polygon, Avalanche, dan blockchain muda seperti Unit atau Fuel. Ini semua agar kami dapat bekerja sama dengan mereka dan memungkinkan pengguna kami menjelajahi ekosistemnya dan mendapatkan imbalan atas aktivitas mereka di jaringan ini. Izinkan saya mencoba menyederhanakan presentasi agar lebih mudah dipahami oleh pemirsa. Faktanya saya mendengarkan dan jumlahnya terus bertambah. Puluhan ribu orang terus bertambah. 44.000 orang di dalam dompet. Ini menurut saya secara sederhana bukanlah hasil yang buruk, bahkan luar biasa untuk sebuah proyek yang berumur kurang dari 1 tahun saja. Kemungkinan untuk membeli mata uang kripto sangat besar. Dan
Dan saya mengerti bahwa ini dibuat sesederhana mungkin. Bagi banyak pemirsa kami, hal masih menyisakan beberapa kerumitan dan masalah. Jadi, jika Anda belum memulai dompet anti-pet, belum membeli mata uang kripto, atau jika tampak rumit bagi Anda, sekarang tersedia untuk semua orang yang memiliki kartu bank dan semuanya dilakukan dalam aplikasi sederhana di Telegram saja. Jadi, jika Anda mengambil garis keturunan itu, cerita lebih jauh, kami sebagai pengguna ekosistem DJU telah menghabiskan banyak waktu di Kapitalis. Tolong ceritakan tentang itu. Di sana pasarnya jelas berkembang tahun lalu untuk semua aplikasi di Telegram. Itulah mengapa Kapitalis benar-benar muncul. Dan itulah mengapa Antiped berhasil mengimplementasikannya. Ada sekitar 700.000 orang, jika saya tidak salah ingat. Itulah jumlah penontonnya. Kemudian kami ingat bahwa Anda memberi label Hamster Combat. Memang Aidar menunjukkan kepada saya bahwa drop dari Kapitalis lebih besar daripada Hamster Combat itu. Pasti itu sangat keren dan sangat mengesankan. Dan ini pada kenyataannya berkat model ini yang telah Aidar bicarakan di pertemuan sebelumnya dan sekarang. Jadi, apa yang ada di Kapitalis sekarang? Karena banyak orang di dalamnya yang sebenarnya farming poinnya. Kami mengundi poin-poin tersebut di pusat bonus kami. Jadi, bagaimana keadaannya di sana sekarang? Dari segi hasil, lebih dari 640.000 pengguna telah mendaftar untuk permainan ini sejauh ini. Selain itu, lebih dari 17.000 adalah pemain aktif kami. Mereka terus bermain lebih banyak dan lebih banyak lagi setiap hari, menghasilkan uang di sana dan memompa kartu. Kami mendapatkan drop dari proyek Mars Base. Sebenarnya banyak dari Anda yang berkesempatan untuk mendapatkan alokasi proyek Mars Base yang ditokenisasi. Sampai hari ini kami masih aktif mengembangkannya. Dari hal baru yang telah kami lakukan, kami telah menambahkan agen AI yang menjawab pertanyaan Anda dalam chat kami. Artinya Anda dapat pergi ke chat Kapitalis kami, mengajukan pertanyaan, menandai dia di AI Kapitalis, dan ini akan menjawab pertanyaan apapun yang Anda minati. Sebenarnya kami terus mencari hal yang paling tepat untuk memberikan pengguna di satu sisi inovasi yang terjadi di pasar tren ini, dan di sisi lain untuk dapat menghasilkan jumlah uang dari semuanya yang muncul sekarang. Jika kami berbicara secara umum tentang tren ini pada tahun sebelumnya dan tren ini sedang naik, narasi, banyak orang merilis game serupa Hamster, Bloom, dan lainnya. Tapi sayangnya atau untungnya narasi itu menurun dalam beberapa hal dibandingkan dengan skala itu. Dan itu tetap terlokalisasi. Tujuan utama kami adalah untuk menunjukkan hal ini, memberikan kesempatan untuk menyelami tren baru, menggabungkannya dengan tren baru yang ada di pasar saat ini, yaitu agen AI. Hal itu akan menjadi tantangan utama bagi kami dalam waktu dekat, dan kami telah menetapkan tujuan untuk menutup musim kapitalis yang berlangsung selama setengah tahun ini. Dan para pengguna kami yang merupakan penuju alfa kami, mereka akan mendapatkan hadiah. Saya dapat memberitahu Anda sedikit lebih banyak tentang apa itu agen AI. Apa yang kami lihat, agen AI apa lagi yang akan kami miliki di dalam Kapitalis. Apakah saya memahami dengan benar sudah ada agen AI Kapitalis yang berjalan di ruang chat Kapitalis sekarang? Ya, dan kami mungkin akan melampirkan tautannya sekarang. Semua orang yang belum, silakan masuk, ajukan pertanyaan, dan dapatkan jawabannya. Ujilah. Ini penting tidak hanya untuk kami, tapi saya pikir ini juga penting untuk Anda.
Ya, itu yang pertama. Kedua, tentu saja kami perlu menyentuh topik agen AI karena ekosistem DJU juga memiliki beberapa visi sejak tahun 2019 tentang bagaimana kecerdasan buatan digunakan dan menyelesaikan berbagai fungsi kehidupan kami dan meningkatkan atau berdampak pada kehidupan. Saya pikir kami akan berbicara lebih banyak tentang hal itu juga. Tentang Telegram, baru-baru ini ada berita bahwa ada beberapa pembatasan di pihak Telegram berkait dengan blockchain yang berbeda. Akan sangat bagus sebenarnya jika Anda dapat mengembangkannya, karena kami telah mendapatkan banyak pertanyaan dalam chat. Seseorang memposting ulang berita tersebut menajukan pertanyaan, bagaimana posisi Antipet dalam hal ini, karena kapitalis dan dompet di Telegram. Apa yang kami temui dan sebenarnya bagaimana cara menatasinya, bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan. Entah bagaimana, mari coba uraikan. Baiklah, jika ada yang belum tahu, Pavel Durov baru-baru ini mengumumkan bahwa blockchain selain Ton sendiri tidak dapat berinteraksi secara erat dengan Telegram dan harus meninggalkan platform. Namun setelah itu kami melihat lebih dekat dengan dokumentasi dan berbicara dengan tim Ton Foundation. Pertama, apa yang dikatakan dalam dokumentasi tersebut? Bahwa pada prinsipnya tidak ada masalah bahwa masih ada dompet dengan jaringan yang berbeda. Sebagai contoh, kami memiliki 5 jaringan saat ini. Dalam hal itu, ada satu kriteria bahwa jaringan Ton harus ditambahkan. Itulah yang sedang kami lakukan. Kedua, ada berbagai fungsi untuk membuat jembatan dan pertukaran atau bridge dan swap, yaitu menukar satu koin dengan koin lainnya di dalam platform ini. Tidak ada batasan untuk hal itu. Ada batasan untuk membawa pengguna ke sumber eksternal, misalnya memberikan tugas kepada pengguna untuk pergi ke platform lain dan melanjutkan interaksi di sana. Itu dilarang. Misalnya dilarang melakukan penurunan retro pada koin lain atau drop pada koin lain. Katakanlah seperti yang dilakukan oleh proyek-proyek lain yang didukung oleh ekosistem Solana di dalam Telegram. Disitulah ia menjadi terlarang. Hal utama bagi tim kami adalah bahwa kami telah membentuk sebuah vektor bahwa kami akan terus mengembangkan dompet kami di dalam Telegram. Kami meninggalkan fungsi utama kami ini adalah kemampuan untuk menambahkan jaringan baru, kemampuan untuk menambahkan jembatan pertukaran juga pengisian ulang, penerimaan melalui pengisian ulang melalui mata uang fiat. Dan secara bertahap kami berupaya untuk membuat aplikasi browser web yang akan memungkinkan kami untuk bekerja dengan jaringan lain juga. Ya, ini adalah apa yang disebut masalah ketergantungan platform. Dan sekarang pada kenyataannya hal itu telah terwujud dengan sendirinya. Antipet dikembangkan dengan asumsi bahwa mungkin ada keterbatasan seperti itu. Jadi itu tidak menjadi masalah yang menghalangi seluruh pengembangannya. Tetapi ini sebenarnya karena fakta bahwa strategi yang tepat telah dipilih sejak awal. Itulah posisi dan jawabannya. Dan saya mengerti ada juga rencana untuk mengembangkan dan memasuki platform lain, yang secara umum sebenarnya sangat benar, karena meskipun Telegram adalah penerima pesan massal, Telegram bukanlah satu-satunya dan jauh dari yang paling populer jika Anda melihat berbagai wilayah. Misalnya, ini sedikit digunakan di Amerika Serikat, Amerika Latin, tidak selalu digunakan di Asia. Secara umum ada banyak peramban lain. Ada strategi yang jelas untuk lebih banyak platform untuk aksesibilitas yang lebih besar sambil mempertahankan fitur-fitur yang telah dikembangkan dan ratusan ribu orang telah menggunakannya juga. Ini adalah strategi yang sangat tepat. Di sisi saya hanya bergabung, mendukung dan mungkin langsung terenggat salah satu pertanyaan di chat DJU ketika mereka bertanya, apakah akan ada aplikasi DJU di Telegram? Jika kami melihat pasar ini dan ekosistem DJU, apa yang dilihat? Kami melihat bahwa secara kondisional dalam ekosistem DJU dalam produknya, Antipet dan protokol data cross-chain EIBA sejak tahun lalu, dua aplikasi yang disebut Tap Telegram yang sukses telah dirilis. Jadi, kami dapat mengatakan bahwa ekosistem DJU sudah memilikinya. Apakah akan diimplementasikan di bawah merek DJU dan dalam
bentuk apa. Itulah yang kami lakukan sekarang. Intinya adalah tidak merilis sesuatu ketika tidak ada tren dan mencoba menghabiskan waktu dan sumber daya pengembangan untuk itu. Intinya adalah untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, sesuatu mungkin akan muncul di Telegram. Tetapi pada saat ini hal tersebut akan menjadi semacam solusi untuk tugas berikutnya atau tantangan berikutnya yang kami hadapi. Dan secara global kami melihat sesuatu yang muncul di Telegram, tetapi mungkin bukan dalam bentuk tab, bukan dalam bentuk aplikasi yang perlu kami bangun strukturnya. Dan dalam bentuk sesuatu yang jelas terkait dengan kecerdasan buatan, atau lebih tepatnya dengan fakta bahwa kecerdasan buatan dalam bentuk satu agen AI atau lusinan agen AI menyelesaikan salah satu tugas orang tertentu. Misalnya, cara menggambar atau cara mendapatkan uang atau cara mempersiapkan wawancara penting atau juga tugas yang lainnya. Saya mungkin menjawab tentang aplikasi Telegram DJU dan tentang sikap kami terhadap tren agen AI. Tapi ini adalah sikap kami yang terbentuk secara konvensional selama bertahun-tahun, karena sekarang disebut agen AI, dulu disebut sesuatu yang lain. Secara umum, kecerdasan buatan yaitu tren. Jadi, kami berada dalam subjek karena kami telah mengembangkan beberapa layanan generatif, mencoba menciptakan agen penaruh di jaringan sosial, yang mengumpulkan pengguna, menulis pada saat yang tepat, berinteraksi dengan cara tertentu. Itu selalu sulit, tapi dengan satu atau lain cara kami memiliki pengalamannya. Bagaimana tren ini berkembang sekarang, yaitu apa yang sekarang disebut agen AI dan apa rencana ekosistem Antipet untuk melakukannya, dan bagaimana perasaan Anda tentang hal itu secara umum. Anda juga membutuhkan beberapa konteks secara konvensional dari garis depan. Sebenarnya kami memiliki area di dalam Antipet yang disebut Lab R&D, Research dan Development, yaitu di mana kami mengikuti tren dan arah saat ini yang sekarang bisa melesat atau sudah berada di garis depan. Dan salah satu topik yang sedang hangat adalah agen AI. Secara terminologi, agen AI adalah perangkat lunak otonom yang melakukan tugas, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan orang dan lingkungan. Ini semua didasarkan pada pembelajaran mesin, pengenalan suara juga, dan sebagainya, berbagai model LLM. Baru-baru ini, agen AI secara aktif mulai berinteraksi dengan sistem blockchain. Kami melihat contoh nyata dari hal ini. Ada proyek seperti AI-16Z. Proyek ini berasal dari Anderson Horowitz Foundation yang terkenal, tetapi mereka tidak terlibat secara langsung menurut pernyataan dana tersebut. Apa yang dilakukan proyek ini? Saat ini, mereka mengelola 20 juta dolar Amerika Serikat. Artinya, ini membuat keputusan, berinvestasi, dan mengelola aset. Dan kapitalisasi tokennya telah melampaui angka 1 miliar dolar Amerika Serikat. Contoh kedua adalah Luna. Ini adalah model anime yang disiarkan secara terus-menerus di YouTube. Pengguna dapat berinteraksi dengannya, menulis pesan, berdonasi, dan mendapatkan umpan balik. Begitulah cara mereka mengembangkannya. Ada model lain, IXBT. Apa yang dilakukannya? Model ini mengumpulkan informasi tentang pasar dari sumber terbuka, jaringan sosial, dan portal berita, menganalisis data ini dan memberikan hasil. Kemudian berdasarkan hal ini seseorang dapat membuat perakiraan tertentu. Di sana juga nilainya sudah mendekati 2 miliar dolar Amerika Serikat, telah melewati 1 miliar dolar Amerika Serikat. Apakah ini merupakan kapitalisasi token? Mengapa harus ada token? Secara kondisional ini termasuk dalam kategori pertanyaan yang saya sebut sederhana. Misalnya, agen AI melakukan beberapa fungsi, memprediksi volatilitas pasar, kemana harus mengarahkan aset, atau sekadar menyenangkan pengguna dengan tampilan dan beberapa frasa yang dikatakannya. Dan pengguna menerimkan donasi, yaitu uang, kepadanya seperti dalam kasus Luna. Dan
peran apa yang dipenuhi oleh token di sini. Hanya perlu menandakan dengan cara yang dimengerti semua orang dan apa yang dilakukan Antipet dengannya juga. Kemudian saya akan mulai menjelaskan kepada Anda dengan menggunakan contoh kami, bagaimana kami melihat seluruh sejarah dan teknologi ini. Sebenarnya, mengapa agen AI membutuhkan token? Pertama-tama, untuk menghasilkan uang. Kami menetapkan tujuan dan visi bahwa ini adalah sebuah narasi, sebuah tren, sesuatu di mana semakin banyak likuiditas yang akan muncul setiap hari. Oleh karena itu, kami menetapkan tujuan untuk menghasilkan uang dari semua ini. Dan jika kami berbicara tentang sisi lain, sisi teknologi, mengapa dua teknologi besar seperti blockchain dan AI membutuhkan simbiosis, sinkronisasi? Mari bayangkan ada satu agen AI yang misalnya mengumpulkan informasi analitis pada sumber terbuka di jaringan sosial. Bayangkan juga ada agen AI kedua yang dapat menganalisis data dan berdasarkan hasil yang diperoleh dari agen pertama, membuat kesimpulan dan memberikan semacam ramalan. Oleh karena itu, agar para agen dapat menukarkan nilai-nilai ini di antara mereka sendiri, mata uang kripto hadir untuk membantu. Artinya, seseorang memiliki dompet dan dia dapat mengelolanya, dan yang lain juga memiliki hal yang sama. Dia dapat meminta mata uang kripto dikirimkan kepadanya untuk mendapatkan barang berharga. Dan pemilik agen AI ini pada gilirannya mendapat untung dari fakta bahwa agen AI mereka memberikan nilai dan penghasilan. Saya pikir sangat jelas bagi semua orang di sini. Pertanyaan adalah bagaimana mengembangkannya lebih lanjut. Artinya jelas bahwa sebagian token dan sebagian agen adalah token mem bersyarat. Bagian dari token adalah mereka yang memiliki produk yang solid dan utilitas nyata jangka panjang dari token tersebut. Benar bukan? Dan bagaimana cara membedakannya? Dan apakah kami perlu membedakannya sama sekali? Apa yang dibicarakan oleh tren? Maksud saya, Anda mendengar token meme, token Trump dari mana-mana. Ada meme yang bisa Anda pertaruhkan secara konvensional dan juga ada token meme yang lainnya. Dan mereka tidak boleh dicampur, bukan atau boleh? Itu pertanyaan yang bagus. Memang saat ini ada agen AI. Mereka disebut demikian, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara mereka dan meme coin. Kita semua tahu bahwa meme coin lebih kepada ideologi, ide, tidak ada produk di baliknya. Dan pada umumnya pengguna, investor, tidak mengharapkan produk apapun. Sejauh menyangkut AI, persyaratannya sedikit lebih tinggi dan ada ekspektasi bahwa ada semacam teknologi di baliknya juga. Dan pasar sekarang terbagi menjadi dua kubu. Mereka yang hanya menggunakan awalan AI pada kata agen untuk pump dan mengumpulkan lebih banyak likuiditas. Dan mereka yang benar-benar menggunakan teknologi, mencoba membuat model di mana agen AI akan mulai memberikan keuntungan nyata bagi semua pemegang token ini. Ya, sekarang situasi di pasar seperti itu. Menarik. Jadi untuk para pembaca kami, jika Anda berburu meme token, saya pikir Anda pasti akan menemukannya, karena kemungkinan besar mereka juga mencari Anda. Dan jika Anda tertarik dengan teknologi, dan Anda akan mencari jawaban atas pertanyaan di mana produk ini, apa fungsinya, di mana model jangka panjangnya, dan berharap bahwa ini adalah investasi teknologi jangka panjang atau bukan. Pada dasarnya Anda harus bisa membedakannya sendiri, karena mungkin akan ada lebih banyak hal seperti ini. Dan juga, ayo kami kembali ke topik pertama dan berbicara lagi tentang Antipet. Apa dan kapan kita semua akan melihat terkait dengan agen AI? Kapitalis atau meluncurkan agen AI mereka sendiri atau beberapa platform sekaligus atau platform terpisah. Bagaimana rencana ekosistem Antipet untuk memanfaatkan tren ini sebesar dan seefektif mungkin?
Pertama, seperti yang saya katakan, kami memiliki agen AI yang merespons dalam chat. Tentu saja agen AI yang hanya menjawab dalam chat ini tidak membutuhkan token. Kami melihat dari sisi fungsional. Kedua, kami mendapatkan agen AI yang akan melakukan media sosial, pertama-tama di kapitalis. Kemudian, jika kami menyadari bahwa itu berhasil, kami akan mengatur proses dan skala untuk produk kami yang lain. Mungkin agen AI seperti itu juga tidak benar-benar membutuhkan token. Kami melihat lebih jauh lagi pada apa yang kami buat hari ini di lab. Mari buat sesederhana saja. Mari bayangkan bahwa untuk membeli suatu aset untuk menghasilkan uang, pertama-tama perlu mengumpulkan data, menganalisis semuanya, mempelajari para pemain yang ada di pasar, dan ke arah mana aset itu atau ini akan berperilaku. Dan karenanya bertaruh, berinvestasi, dan hanya kemudian keluar dari aset ini. Kami sekarang secara aktif bekerja dengan sebuah platform blockchain besar. Saya belum bisa memberitahu Anda namanya. Tetapi platform ini menyediakan database besar untuk transaksi on-chain. Sebagai contoh, kami menerima sejumlah besar data. Agen AI kami memproses data ini dan berdasarkan berbagai perhitungan matematis membuat prediksi tertentu. Ya, ini bagaimana cara semuanya bekerja. Dan kami menerima prediksi ini dan juga sesuai dengannya dapat menginvestasikan uang di sana, mengujinya, dan pada akhirnya mendapatkan hasil. Jadi semuanya ini juga akan memiliki token. Ya, disitulah token dibutuhkan, karena untuk memproses semua data besar ini membutuhkan daya dan server. Oh, begitu. Jadi sebagai alat pendana, dan jika Anda bicarakan adalah produk yang berkualitas dan bagus, maka orang lain yang akan ingin berinteraksi dengannya, mereka perlu bertukar nilai, ya? Ya, dan kami karenanya mendapatkan uang di sini dengan menyediakan layanan tersebut. Artinya banyak pengguna yang dapat terhubung dan menerima perakiraan ini. Ya, dan dengan kata lain, secara sederhana, ini adalah untuk pengguna spesialis tertentu berdasarkan kecerdasan buatan yang memberikan rekomendasi untuk membeli aset ini atau itu, ya? Dan semakin tinggi keakuratan ramalannya, semakin banyak yang bisa diperoleh dari seseorang. Ya, sekali lagi, apakah saya memahami ini dengan benar? Ya, pasti, betul. Dan Anda sudah pernah menatakannya sebelumnya. Tapi yang saya maksud adalah pendekatan terpadu dari ekosistem dan produk yang keluar dari ekosistem DJU. Aidar menyebutkan tentang kemitraan dengan platform analitik yang sangat besar. Saya mengerti siapa yang kami bicarakan dan saya mengerti mengapa kami belum bisa mengungkapkan semuanya. Namun, ada satu metode pengembangan yang diterapkan di semua produk yang lahir di ekosistem DJU, seperti Dana dan lainnya, yaitu dengan langsung mendatangi para pemimpin pasar dan bekerja sama dengan mereka. Dan tidak hanya dengan pemimpin regional, tetapi dengan pemimpin yang paling penting. Begitulah cara Eva berkembang, dan Boris dan saya telah membicarakan hal ini baru-baru ini, tentang bekerja sama dengan para pemimpin besar yang terbaik dalam beberapa hal, menemukan kesamaan dengan mereka. Beginilah cara Dana berkembang, beginilah cara ekosistem Antipet berkembang juga. Artinya jika kami memberikan sebuah produk kami, memberikannya dengan kualitas tinggi dan senyaman mungkin untuk digunakan oleh siapa saja. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk menunggu produknya? Anda mungkin tidak akan membuat pengumuman besar sekarang, tapi sekitar kuartal berapa tahun, berapa kami akan melihat agen AI. Maksud saya, selain dari yang sudah ada, agen media sosial, kapan tepatnya akan ada rekomendasi agen AI? Itu akan terjadi pada kuartal pertama tahun ini. Kami tidak bisa menunda di sini. Artinya, ini adalah tren yang sekarang
sekarang secara aktif mendapatkan momentumnya. Dan karenanya ini adalah waktu terbaik bagi kami untuk berada di tengah tren ini. Baiklah, saya pikir sudah lebih cukup informasi di sini. Jika Anda ingin lebih banyak, pertama-tama pergilah ke ruang chat kapitalis, ajukan pertanyaan kepadanya. Kedua, bergabunglah ke media sosial. Mungkin Aidar, apakah Anda memiliki jaringan sosial pribadi di mana Anda menyiarkan sesuatu dan Anda harus berlangganan? Mungkin Twitter? Entahlah, saya hanya bertanya. Tidak, saya belum memulai Twitter, tapi saya berencana untuk melakukannya tahun ini juga. Baiklah, rekan-rekan, terus pantau berita. Kami memiliki keunikan bahwa kami cukup padat di pasar dan tidak hanya membaca, menonton, belajar, tetapi menciptakan sesuatu. Di suatu tempat kami salah, di suatu tempat kami menebak, di suatu tempat bahkan dengan sangat baik. Jadi apa yang menarik dari webinar ini? Sekarang Aidar telah bercerita, berbagi, mendapatkan kepuasan darinya dan melanjutkan untuk melakukan segalanya. Dan Anda telah mendengar di hadapan 99% populasi dunia. Jadi sekarang saya mendorong Anda untuk memproses informasi ini dan memikirkan bagaimana cara menggunakannya untuk diri Anda sendiri. Karena dalam ekosistem DJU tentu saja semuanya sedang diuji dan diterapkan. Dalam waktu dekat saya pikir Anda akan melihat sesuatu yang berhubungan dengan agen AI atau agen penaruh dari kami. Hal ini sudah secara bertahap diimplementasikan dalam kerangka kerja dukungan teknologi. Secara keseluruhan tahun ini akan menjadi tahun yang menarik dan pasar sudah mulai beralih ke topik kecerdasan buatan. Ini bagus sekali. Aidar, apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Saya pikir saya ingin menambahkan sedikit permohonan. Jika kami berbicara tentang ekosistem anti-paid, kami sangat terhubung dengan blockchain, semua yang terjadi. Namun jika Anda berpikir tentang siklus tahun demi tahun, kami mengalami pasang surut. Saya ingin memberikan peringatan. Kami jelas berada dalam tren bullish saat ini atau pasar bullish. Jika Anda melihat berita-berita yang keluar, misalnya tentang Trump yang mengeluarkan tokennya, ada sebuah departemen yang disebut DOGE di Amerika. Departemen ini disebut Departemen Efisiensi Pemerintah. Namun demikian, departemen ini terkait dengan token DOGE itu. Jelas perlu untuk memberikan perhatian khusus, berusaha meluangkan waktu untuk mendapatkan uang di pasar ini, memiliki peluang dan merasa nyaman di siklus berikutnya. Semuanya berulang dengan sendirinya. Dan itulah mengapa kami secara aktif melakukan penujuan, meluncurkan produk baru, untuk menjadi yang terdepan dalam berbagai hal, menjadi yang terdepan dan memberikan hasil pada tahun ini juga. Tugas kami sebagai ekosistem DJU adalah mendukung dengan segala cara yang kami bisa dengan pengguna, teknologi, dan sumber daya juga. Itulah mengapa saya, Alexander, dan semua pendiri Dana selalu mendorong Anda semua untuk berkontribusi, ikut serta, menyukai postingan, memposting ulang, dan juga menulis komentar. Itu sangat-sangat penting dan semuanya sangat-sangat berarti dan berharga. Sebagian dari model ini, kami sekarang sedang menyelesaikan proses penyusunan kursus pembelian kembali yang diselesaikan. Dan itu akan segera hadir pertengahan Februari di akun pribadi ekosistem DJU. Itulah yang ingin saya sampaikan, jadi nantikanlah. Semacam sistem perangkat sedang dibentuk, yang dengan interaksi Anda dengan ekosistem dan produk dan karenanya dan dengan kami pada umumnya. Dan siapapun dalam peringkat itu yang memberikan kontribusi apapun, mereka memiliki semacam skor. Itu selalu menjadi nilai tambah bagi pengguna untuk melakukan tindakan tertentu. Dan seperti yang dikatakan Aidar, pasar sedang berkembang dan kami melihat hal itu. Tentu saja semua orang melihatnya. Dan apa yang bagus dari pendekatan ekosistem, karena ada tim profesional yang terus kami perkuat, yang memperluas area penaruh mereka ke arah mereka sendiri, menemukan produk, menghasilkan, berbagi, mendukung, dan sebagainya.
Proyek lain yang ada di pasar saat ini adalah proyek validator Solana. Dan pada akhir Januari, kami melakukan masa uji coba untuk menyempurnakan model ini. Pertama, model peluncuran. Kedua, penawaran kepada klien melalui semua tahapan seleksi penandatanganan kontrak. Kami sudah memiliki validator pertama yang dibayar. Dan dalam beberapa hari ke depan, mereka akan juga muncul di testnet. Produk ini sederhana dalam hal model bisnisnya, tapi bagaimana cara melihatnya? Saya bahkan tidak tahu bagaimana menatakannya dengan benar. Pertama, ini adalah kesempatan bagi ekosistem untuk memanfaatkan tren ini dalam kemitraan dengan Solana, sebuah blockchain terkemuka. Kedua, ini adalah model jangka panjang. Ini adalah ketika kami melihat bahwa misalnya pada tahun pertama validator mainnet dapat menghasilkan 200 hingga 300 token Solana. Dan dengan harga token $300, itu berarti $60.000. Dan dengan harga token $600, itu berarti $120.000 Amerika Serikat. Sebenarnya, model bisnisnya sudah jelas. Potensi ekonominya juga sudah jelas. Pasarnya sedang berkembang. Itulah mengapa saya sekali lagi menekankan produk ini kepada khalayak umum. Karena ruangnya terbatas, kami berencana untuk mengumpulkan 1.000 validator saja. Dan Solana juga memiliki jumlah yang terbatas itu sendiri. Jadi kami berencana untuk mengumpulkan 1.000 validator dan kami berharap dapat mencapainya tepat waktu. Jadi jika Anda sudah berpikir jika Anda ragu, daftarlah, Anda akan dihubungi. Prosesnya tidak terlalu cepat, tidak hanya bergantung pada kami tetapi juga pada Anda. Jadi daftar, ikuti survei, lakukan pembayaran dalam 1 tahun ke depan Anda sudah mendapatkan keuntungan. Lakukan perhitungan. Bagi mereka yang sedang pikir merenung, kami sedang menjalankan snapshot dengan satu validator yang merupakan bagian dari ekosistem DJU dan akan dirilis di mainnet sesuai dengan mekanisme yang telah dicoba dan diuji. 50% dari pendapatan akan diberikan kepada semua orang yang berpartisipasi dalam snapshot tersebut. Ada snapshot tahap pertama hingga 15 Februari dan tahap kedua hingga akhir Februari. Evaluasi pendekatannya. Minimal $30.000 Amerika Serikat adalah bonus yang akan Anda dapatkan selama tahun validator ini. Dan jika token berkembang, bahkan lebih. Jadi, terlibatlah dalam snapshot, bayarlah saham bagian Anda dalam ekosistem DJU. Dan saya mendorong dengan sekuat tenaga untuk mengajukan permohonan validator untuk memiliki produk yang dapat membangun modal Anda selama beberapa dekade. Ini akan memberi Anda penghasilan pasif dan menjadi jenis fondasi keuangan yang saya sarankan untuk dimiliki oleh semua orang. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Aidar atas pertemuan hari ini. Sekali lagi, saya ingatkan Anda bahwa selama siaran webinar, kami semua ada di chat siaran dan chat di Telegram. Silakan tuliskan pertanyaan Anda, kami akan menjawabnya. Aidar, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Alexei, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, sampai jumpa.